Di antara pekerjaan bidang keamanan lain, satpam atau security seringkali diremehkan oleh masyarakat, mengingat jenjang karir yang tidak sejelas kepolisian atau tentara. Meski begitu, bukan berarti seorang satpam tak bisa punya karir atau masa depan pekerjaan yang baik. Stigma satpam yang tidak bisa punya masa depan pekerjaan yang baik dipatahkan oleh Erik Pramana Putra, manajer operasional di Permata Security yang dulunya mengawali karir dari seorang security lapangan. Perkenalkan, nama saya Erik Pramana Putra. Saya di Permata Indonesia sebagai manajer personal divisi security atau satpam. Kebetulan saya berkarir di dunia satpam hampir 13 tahun dan jabatan saya terakhir di Permata Security sebagai manajer personal. Awal mulanya saya didukung sama orang tua saya, Mas, untuk melakukan mencarilah pekerjaan. Dan ternyata sebelum kita masuk ke dunia satpam, kita diwajibkan harus memiliki sertifikasi atau ijazah Garda Pratama yang diterbitkan oleh dari kepolisian. Makanya saya langsung ikut pelatihan itu. Dan ternyata di dalam pelatihan itu kita dibentuk mental, jiwa kita, keberanian kita, termasuk semangat kita. Awal mulanya dari situ saya terbentuk sikap keamanan saya, ya. Jadi dari situlah saya tertarik di dunia satpam. Awal mula saya menjadi satpam TKO atau mungkin bisa dilihat ya, satpam lapangan yang notabene panas-panasan, ya, kehujanan, saya juga itu merasakan semua. Sempat banyak hinaan, direndahkan, ya, sampai kita dimarah-marahi. Itu sudah pernah saya alami, termasuk dari teman dekat, ya, atau lingkungan kita. Kesannya itu security itu pekerjaan yang selalu disampingkan. Makanya dengan saya membuktikan kepada rekan-rekan saya, kepada orang yang saya kenal, bahwa security itu atau satpam itu kita bisa berkarir. Dan sampai saat ini saya buktikan jabatan dengan saya sekarang ini adalah manajer personal. Dari anggota, dandru, chief, sampai area manager, sampai operation manager. Kalau pengalaman dulu ya, paling mungkin udah banyak ya rekan-rekan ya di dunia maya. Kita saat jaga ada tuh yang namanya diganggu-gangguin ya. Pas kita lagi masuk malam, tiba-tiba kita suruh patroli, dan itu wajib kita harus patroli. Dan ketika malam itu rasanya tuh aneh gitu loh. Karena pas saya patroli tiba-tiba bangku bergeser sendiri. Tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai satpam. Takut dan tidak takutnya ya kita harus tetap jalani. Nah, ini mungkin itu pengalaman saya yang menurut saya sedikit aneh tapi nyata, ya. Kami yang di Permata Security, kami selalu memberikan kesempatan ya untuk rekan-rekan yang mencoba untuk bergabung di kita. Cuman persyaratannya adalah wajib menjadi anggota satpam memiliki Garda Pratama. Nah, persyaratan memiliki Garda Pratama ya apa? Yang pertama, tinggi badan itu minimal untuk laki-laki itu sekitar 168, dan untuk perempuan atau kita sebut dengan sekwan, security wanita, minimal tinggi badan 165, ya. Jadi dan termasuk badan harus ideal, ya, berat badannya ideal. Dan yang ketiga, dia wajib memiliki rasa jiwa keamanan, ya. Dan keempat, dia harus memiliki badan yang sehat, tidak memakai narkoba, ya, tidak terlibat dalam kasus hukum atau yang lain. Dan menurut saya itu sih syarat untuk jadi seorang satpam. Dan terakhir ya harus lulusan SMA, karena kita pelatihan Garda Pratama persyaratannya adalah ijazah SMA. Kalau untuk tato dan kacamata itu kembali lagi
karena ada pasalnya di masing-masing BOJP itu, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi karena ini adalah permintaan klien, kami juga tidak bisa menerima personil yang kacamata, terus bertato, maupun yang usianya sudah melebihi, karena aktivitas dan produktivitasnya akan terganggu, ya. Mungkin seperti itu. Kalau pensiun satpam terkait masalah Gada Pratama itu sesuai dengan Perpol, ya, peraturan polisi yang perubahan nomor 2, ya, itu untuk Gada Pratama 45 tahun. Dan kalau untuk Gada Madya situ sudah dijelaskan sekitar hampir 55 tahun. Dan Gada Utama sampai 60. Dunia satpam itu awal mulanya saya itu dari Gada Pratama, anggota yang di lapangan. Dan setelah dari anggota lapangan, saya belajar lagi bagaimana menjadi tim leader, ya, atau dandru. Dari situ saya belajar cara pemimpinan, mengatur personil, membuat schedule, ya, dan bagaimana cara membaca karakteristik kepada anggota gitu. Makanya dari situ saya belajar, saya dipercayai lah untuk menjadi dandru. Nah, dari dandru saya belajar lagi bagaimana cara mengatasi masalah. Setiap permasalahan saya pelajari, bukan saya keluhkan, saya pelajari setiap permasalahannya. Setelah saya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya saya naik menjadi ASCIP, Assistant Chief. Itu kualifikasinya udah Gada Madya. Nah, menjelang ASCIP itu udah akan proses ke Gada Utama, ya. Nah, dari ASCIP saya belajar apa sih kerjanya Chief. Ternyata pekerjaannya Chief itu banyak, pengaturan personil, pengaturan dandru, ya, pengaturan bagaimana kita pendekatan terhadap manajemen yang dipercayai BOJP kepada kita untuk merawat lokasinya gitu loh. Nah, dari situ belajar, saya akhirnya dipercaya menjadi chief, ya. Betulan saya pelajari semuanya dan mulailah saya berkembang. Dari chief saya mencoba menjadi area manager atau kita sebut AM. Nah, AM ini kita sudah megang plan project seperti kawasan, ya, kawasan pergudangan, terus termasuk perkantoran. Karena saya dulu pernah menjadi anggota, jadi saya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Mungkin seperti itu. Iya, jelas itu ada. Nah, makanya pelatihan itu di pihak kepolisian juga utamanya dari Kakorbinmas, ya, membantu kita satpam untuk berkarir seperti Gada Pratama, Gada Madya, terus Gada Utama. Itu akan ada tingkatannya. Gada Pratama untuk anggota atau kita sebut pelaksana, Gada Madya kita sebut dengan dandru, ya, atau pemimpin komandan regu. Yang ketiga Gada Utama bisa menjadi chief, terus bisa menjadi manajer, bisa menjadi direktur utama. Jadi jenjang-jenjang karirnya itu jelas. Itu berapa tahun Pak? Ya, tiap tiap jenjangnya Pak, ada jangka waktu tertentunya berapa tahun atau bebas Maria? Kalau itu menjawab, kemungkinan kalau jenjang karir itu bisa tidak dipatokkan dengan tahun. Contoh ya, saya sudah sekolah Gada Pratama, tiba-tiba saya memiliki ijazah S1, saya mau langsung ke S1 Gada Utama, itu bisa. Jadi tanpa melewati Gada Madya, jadi langsung Gada Utama. Beda hal sama security karir. Kalau saya termasuk security karir dari Gada Pratama, Gada Madya sampai Gada Utama. Jadi seperti itu. Jadi untuk patokan tahunnya kalau karir itu mungkin akan lama, tapi kalau di S1 dia akan cepat, langsung Gada Utama. Minimal berapa tahun Pak untuk jadi Pak tidak tadi masuk ke Gada Pratama dan juga jadi security? Ya sekitar hampir 4 tahunan Mas. Jadi kenapa dibilang 4 tahun? Dia harus tahu objek-objek yang dia jaga. Jadi jangan satu objek yang dia jaga, minimal dia bisa tahu industri, gudang, perkantoran, termasuk hotel, dia harus tahu semua.
Oke, tips buat rekan-rekan ya, anggotaku dan teman-temanku sekalian, kita harus keluar dari zona nyaman dan kita harus banyak belajar di dunia baru ya. Tanpa kita belajar dari pengalaman hari ini yang kita buat, kita tidak akan tahu pengalaman esok yang akan kita dapatkan. Dan terutama bersyukurlah sama pekerjaanmu, walaupun tidak membuat kaya, tapi kalau kita berusaha, kita akan menikmati hasilnya.